Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat-saat ini hampir orang di seluruh penjuru dunia, termasuk juga kita di Indonesia, berbincang tentang perang Israel dan Palestina. Banyak orang yang mendukung Israel, tetapi tidak sedikit juga yang bersimpati dengan Palestina. Entah mereka yang mendukung Palestina, entah mereka yang mendukung Israel, tetapi satu hal yang terkoyak adalah kemanusiaan. Perang selalu berdampak pada kerugian, terutama kerugian terhadap manusia itu sendiri. Buat mereka yang selamat, terutama anak-anak, pasti pengalaman-pengalaman traumatik perang itu akan selalu membekas dalam kehidupan mereka. Dalam perang tidak pernah ada yang diuntungkan. Namun dalam perang selalu ada yang namanya pengatasnamaan. Dan pengatasnamaan itu selalu pengatasnamaan yang baik. Entah mengatasnamakan cinta, entah mengatasnamakan Allah, atau mengatasnamakan perdamaian. Dalam perang selalu ada yang namanya kekerasan. Dan kekerasan jika dibalas dengan kekerasan akan menimbulkan kekerasan baru. Oleh karena itu, Mahatma Gandhi mengatakan begini, orang yang berjiwa lemah, dia akan selalu menggunakan kekerasan. Kekerasan adalah cermin dari jiwa yang lemah. Dan perang adalah cermin dari jiwa yang lemah para pemimpin-pemimpin bangsa. Maka untuk menutupi kelemahan jiwanya, mereka selalu berbicara tentang damai. Mereka selalu mengatasnamakan damai untuk berbicara tentang perang. Untuk selalu melakukan yang namanya kekerasan. Sehingga kata-kata damai yang seharusnya bernada positif, dia menjadi punya nada negatif. Harusnya bernada mayor, dia menjadi bernada minor. Itulah ketika orang mengatasnamakan damai hanya untuk menciptakan kekerasan-kekerasan baru. Dalam skala kecil, kita pun kerap kali menggunakan kata-kata damai untuk melampiaskan amarah kita, untuk melampiaskan ego kita, untuk melampiaskan murka kita, untuk melampiaskan dendam kita atas nama damai. Damai yang begitu agung, damai yang begitu indah, akhirnya harus terpuruk karena hanya diatasnamakan saja, tidak dilaksanakan. Justru di dalam bacaan pada sore hari ini, Yesus berbicara sebaliknya. Bukan mengatasnamakan damai, tapi Yesus menawarkan damai. Damai bagi Yesus dimulai ketika orang mampu mengatasi konflik. Kamu akan tercerai-berai karena atas namaku. Tapi justru pada saat itulah, kalau kamu mampu mengatasi itu, kamu akan merasakan damai. Atas nama perdamaian, Yesus mengatakan bahwa yang namanya permusuhan, bahwa yang namanya persekusi, bahwa yang namanya pemusnahan, itu bukanlah akhir dari kehidupan, tapi justru itu adalah awal di mana manusia mampu menciptakan damai. Ada proses yang harus dilakukan ketika manusia berkonflik antara satu dengan yang lain, dan proses inilah yang disebut dengan pelibatan Allah. Manusia tidak mungkin mampu meninggalkan Allah
ketika manusia berbincang tentang perdamaian. Tetapi ketika manusia meninggalkan Allah, maka yang diperbincangkan sebetulnya bukanlah perdamaian, tetapi yang diperbincangkan adalah masker agama. Agama itu seolah-olah hanya seperti masker untuk menutupi yang sebenarnya, untuk menutupi kebobrokan, untuk menutupi jiwa yang brutal, untuk menutupi jiwa yang kosong. Maka ketika manusia senantiasa menggunakan masker agama, tetapi ia tidak mampu mengutamakan kedamaian itu sendiri, ia adalah manusia yang paling brutal di dunia ini. Dan itulah sekarang yang sedang dipertontonkan oleh banyak orang, oleh banyak bangsa, ketika dengan semena-mena, dengan atas nama kedamaian, mereka tega membunuh, mereka tega mempersekusi, mereka tega menciptakan permusuhan-permusuhan. Saudari dan saudara, Yesus mengatakan bahwa perdamaian tidak dimulai dengan kekerasan. Ia memberi contoh, justru perdamaian dimulai dengan wafatnya di salib, dengan menghukum dirinya, dengan mematikan egonya. Tapi justru pada saat itulah ia bangkit untuk lebih mewartakan perdamaian itu sendiri. Perdamaian terjadi ketika manusia juga mampu mematikan ego di dalam dirinya. Ia mampu mematikan segala kepentingan-kepentingan pribadinya, dan manusia mau berkorban untuk itu. Berkorban untuk saling menghormati, berkorban untuk saling menghargai, dan berkorban pada akhirnya untuk saling menghadirkan Allah. Menghadirkan Allah di dalam dirinya, menghadirkan Allah di dalam diri sesamanya. Dan pada saat itulah damai sejati dialami oleh setiap manusia.